Ya, secara analisis. Ya, buktinya secara analisis real. Misalkan barisan XNK ini adalah subbarisan dari XN katanya. Kemudian diberikan epsilon yang lebih dari nol atau epsilon positif. Lalu pilihlah N besar yang merupakan anggota dari himpunan bilangan asli. Sedemikian sehingga untuk setiap N kecil itu lebih dari atau sama dengan N besar berlaku. Di sini harga mutlak XN dikurang L itu lebih kecil dari epsilon. Lalu maka untuk setiap K yang lebih dari atau sama dengan N, nah kita mempunyai NK ini lebih dari sama dengan K dan lebih dari sama dengan N. Ataupun ini kalau mau dibaca K-nya itu lebih kecil atau sama dengan NK dan lebih dari atau sama dengan N besar. Dan karenanya harga mutlak XNK itu dikurang L lebih kecil dari epsilon. Nah, ini berarti barisan XNK-nya itu konvergen ke L. Nah, jadi di dalam teorema ini, nah yang pertama itu dibuktikan bahwasannya karena ini konvergen ke L, tentu saja bentuknya harga mutlak XN dikurang L itu lebih kecil dari epsilon. Lalu di sini untuk setiap K kecil yang lebih dari atau sama dengan N besar, ya kita mempunyai bahwa K ini kurang dari sama dengan NK dan lebih dari sama dengan N besar. Nah, oleh karenanya barisan XNK ya merupakan subbarisan ini nanti ya. Subbarisan dari barisan XN dikurang L itu lebih kecil dari epsilon. Maka dikatakan bahwa barisan dari XNK ini konvergen ke L. Oke, itu untuk teorema 2. Kita hapus dulu. Nah, kalau contoh berikutnya ini kalau barisan min satu pangkat N ini tentu saja dia dipergen ya. Kenapa? Karena barisannya itu eh, tidak bisa dipastikan ya. Nanti itu akan menuju kemana? Apakah ke negatif satu atau ke satu? Nah, ini bukti alternatif lebih sederhana kita diberikan menggunakan teorema 2 ya yang tadi itu karena terdapat subbarisan ya. Subbarisannya ya barisan negatif satu ini konvergen ke negatif satu ya. Ya tentu saja karena barisannya cuma negatif satu, negatif satu, negatif satu, negatif satu, tentu saja konvergen ke negatif satu. Dan subbarisan yaitu satu ya satu 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 itu tentu saja konvergen ke satu. Maka tidak ada kesesuaian antara subbarisan negatif satu dengan subbarisan satu ya. Konvergennya itu berbeda, maka dikatakan bahwa negatif satu pangkat n itu tidak konvergen. Oke, ini pada soal latihan 34 berarti di ini ya di sebelumnya ya. Apa yang ini ya? Latihan 34 ya. Yang mana yang konvergen? Nah, ini nomor 2 ya. Diketahui X lebih dari nol dan kurang dari satu. Buktikan bahwa barisan X pangkat N di sini ya. Itu turun dan terbatas di bawah sehingga ia konvergen. Ya, tadi XN kali ya.
Coba kita lihat yang mana dia. Oh ya, X pangkat N benar ya. Diminta menunjukkan bahwa barisan X pangkat N itu konvergen untuk X yang lebih dari nol dan kurang dari satu. Nah, ini dapat ditentukan limitnya dengan menggunakan teorema 2 katanya ya. Sebagai berikut. Misalkan barisan eh, X pangkat N ini konvergen ke L, maka subbarisan X pangkat 2K, ya karena di sini X-nya pangkat N, maka kita ambillah subbarisannya X pangkat 2K, ya, di mana 2K itu merupakan eh, apa namanya ya, anggota dari N, ya, akan konvergen ke L juga. Ya, namun X pangkat 2K itu bisa dituliskan menjadi X pangkat K pangkat 2, ya. X pangkat K pangkat 2 sehingga dia akan konvergen atau menuju ke L pangkat 2, ya, untuk K yang menuju tak hingga. Karena itu L sama dengan L pangkat 2 katanya ya. Sehingga kita dapat L itu 0 atau L1. Ya, mengingat bahwa X lebih dari 0 dan kurang dari satu, dan barisannya itu akan turun, ya. Kita simpulkan bahwa L-nya itu sama dengan 0. Ya, kemudian hasil ini sesuai dengan soal latihan katanya ya. 3.3 nomor 5. Ya, nanti tinggal dicek aja ke soal latihannya ya Bapak Ibu. Oke, dalam contoh 13 pada subbab, nah ini 34 ini belum kita bahas sepertinya ya. Tadi tinggal dicek kembali ke subbab 34. Kita menunjukkan bahwa barisan XN itu didefinisikan secara induktif. Ya, XN tambah satu sama dengan setengah dikali XN ditambah 2 per XN, ya. Dengan N-nya itu anggota dari himpunan bilangan asli. Itu dikatakan konvergen. Sekarang misalkan limitnya adalah L. Maka menurut teorema 2 tadi, barisan Xn tambah satu ini juga akan konvergen ke L. Akibatnya, karena barisan Xn tambah satu ini konvergen ke L, maka ini menjadi L, ya, luas kiri. Kemudian setengah, dan barisan Xn juga konvergen ke L. Ya, barisan Xn itu konvergen ke L, maka menjadi L ditambah 2 per L gitu ya, untuk menghasilkan ini. Ya, sehingga diperolehlah bahwa L pangkat 2 sama dengan 2, ya, dengan ini ya, apa namanya, dijabarkan ya, sehingga diperoleh nanti L pangkat 2 sama dengan 2. Baik, lanjut. Namun di sini katanya X1 itu lebih dari nol, ini mengakibatkan bahwa Xn itu lebih dari nol untuk setiap N anggota dari himpunan bilang asli. Karena itu mestilah L-nya itu adalah akar 2. Ya, jadi bentuk L pangkat 2 sama dengan 2 itu kan L-nya itu ada dua nilai ya, plus minus akar 2 gitu ya. Jadi di plus minus akar 2 itu, maka kita cek ya, X1 itu lebih lebih besar dari nol ya. Kalau lebih besar dari nol sehingga mengakibatkan Xn yang lebih dari nol, maka dipilihlah L-nya itu adalah akar 2.
Baik, berarti dicari yang positif di sini ya, di contoh 5 ini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya Bapak Ibu? Sebelum kita lanjut lagi, Belum, Pak. belum ya? Oke, kalau belum kita lanjut lagi. Di sini ada soal latihan, nanti bisa dicoba-coba ya Bapak Ibu ya. Lanjut, ini sudah teorema Bolzano-Weierstrass ini sudah Belum, belum ada. Belum, belum Pak. ya? Belum, Pak. Tapi sebelum teorema itu, ini ada teorema 6 bahwa setiap barisan itu mempunyai subbarisan yang monoton ya. Baik apakah monotonnya itu naik atau monotonnya itu turun ya. Itu setiap barisan mempunyai subbarisan yang monoton. Nah, ini buktinya dengan melibatkan beberapa kasus ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa ini ya, memahaminya ya. Jadi dibaca mandiri untuk memahaminya. Lalu teorema ketujuh yaitu Bolzano-Weierstrass bahwa setiap barisan terbatas mempunyai subbarisan yang konvergen. Jadi setiap barisan yang terbatas mempunyai subbarisan yang konvergen. Ya, buktinya itu sederhana di sini ya. Misalkan XN itu atau barisan XN itu terbatas ya menurut teorema 6 ya di teorema 6 tadi bahwa apa tadi dikatakan di teorema 6 bahwa setiap barisan mempunyai subbarisan yang monoton ya. Maka menurut teorema 6 terdapat subbarisan yaitu X N K yang monoton ya. Nah, karena barisan X N ini terbatas, maka subbarisannya itu juga terbatas. Jadi menurut teorema yang 11 pada bab 3, kita melihat bab 3 kembali bahwa subbarisan X N K itu akan konvergen. Ya, nanti dibaca kembali Bapak Ibu di bab sebelumnya, ini bab 4, bab sebelumnya bab 3. Contohnya yaitu yang pertama barisan min satu pangkat N ya. Mempunyai dua subbarisan yang konvergen yaitu barisan min satu dan barisan satu. Walaupun sebenarnya min satu pangkat N itu tidak konvergen ya. Min satu pangkat N itu tidak konvergen barisannya. Kemudian yang contoh kedua barisan setengah, sepertiga, dua per tiga, seperempat, dua per empat, tiga per empat, dan seterusnya itu mempunyai banyak subbarisan yang konvergen. Di antaranya yang ini, yang pertama setengah, seperempat, setengah, dua per empat, tiga per enam. Ya, ini nilainya setengah semua ya. Kalau yang ini ya, ini akan konvergen ke setengah ya nantinya, setengah, karena setengah semua ya. Kalau yang ini setengah, sepertiga, seperempat, ini akan konvergen ke nol ya. Kemudian kalau yang ini setengah, dua per tiga, tiga per empat, empat per lima, ya terus-terus akan mendekati satu ya konvergen satu nanti ya nilainya ya. Banyak subbarisan yang konvergen jadinya di barisan setengah, sepertiga, dua per tiga, seperempat, dua per empat, tiga per empat, dan seterusnya. Oke,
Misalkan eh, di sini barisan XN terbatas dan ini simbol Laplacian-nya, Laplace ya. Kalau ingat Bapak Ibu, transformasi Laplace ya, itu simbol dari Laplace adalah himpunan semua bilangan real yang merupakan limit subbarisan dari barisan XN. Sebagai contoh, kalau XN-nya itu min 1 pangkat N, maka eh, Laplace-nya itu atau bilangan L Laplace-nya itu sama dengan himpunan min 1,1. Yaitu merupakan hasil dari subbarisan yang konvergen ya. Konvergen yang pertama yaitu min 1, konvergen yang kedua adalah ke 1. Lalu dari teorema Bolzano-Weierstrass kita ketahui bahwa L ini tak kosong. Kita juga katanya tahu bahwa XN ini barisan XN-nya itu konvergen. Tapi kalau contohnya seperti ini, dia tidak konvergen ya, tapi dia divergen. Lalu himpunan L ini mempunyai himpunan singleton ya, yakni limit xn dengan n-nya menuju tak hingga ya. Lebih jauh kita mempunyai proposisi berikut tentang L yang buktinya tidak akan dibahas katanya kan. Himpunan L mempunyai nilai maksimum dan minimum ya, mempunyai maksimum dan minimum. Artinya dia nanti akan terbatas di bawah dan terbatas di atas. Sehingga dia mempunyai nilai minimum dan maksimum. Seperti andaikan nantinya L itu merupakan bilangan-bilangan di dalam grafik fungsi ini, ya, grafik fungsi ini, ya, misalnya grafik fungsi ini ya, tunggu ya, misalnya ini grafik fungsinya. Nah, di sini akan ada nilai maksimum dan minimum. Nah, maksimumnya yaitu berada di puncaknya, gitu ya. Katakanlah ini nilai maksimumnya itu adalah B, nilai minimumnya yang ada di lembah gitu ya. Itu katakanlah ya seperti itu. Ini nilai minimum, yang di atas adalah nilai maksimum. Ya, seandainya seperti itu ya. Jadi titik di dalam kurva ini merupakan barisan. Nah itu ya. Jadi barisan ini akan terbatas di atas dan akan terbatas di bawah. Oke, misalkan katanya ini. Misalkan L dengan garis di atas itu sebagai maksimum dari L dan L Laplace ya. Dan L dengan garis di bawah itu merupakan minimum dari L Laplace. Kita sebut bahwa L dengan garis di atas sebagai limit superior ya, sebagai limit superior dari Xn, dan kita tulis sebagai limit superior Xn dengan n menuju tak hingga adalah L dengan garis di atas. Serupa dengan itu kita sebut L dengan garis di bawah sebagai limit inferior dari barisan Xn, dan kita tuliskan sebagai limit inferior Xn di mana n menuju tak hingga itu sama dengan L. Sama dengan L dengan garis di bawah. Ya, sebagai contohnya barisan XN tadi tuh ya min 1 pangkat N. Maka limit superiornya adalah 1 dan limit inferiornya adalah negatif 1. Itu ya, baik. Oke, baik. Sekarang coba Bapak Ibu menentukan limit superior dan inferior dari nomor 2 dan 3. Coba dicari dulu berapa inferiornya, berapa superiornya.
Atau lebih sederhana kita katakan bahwa untuk limit superior itu adalah eh, nilai di barisan ini yang paling besar berapa, atau menuju ke nilai berapa dia. Kalau kalau memang susah, tapi dia akan menuju ke berapa gitu ya. Kemudian limit inferiornya berapa, atau mungkin nilai terkecil yang berada di barisan ini itu berapa. Ya nanti boleh dibuat dulu subbarisannya ya Bapak Ibu ya. Subbarisan pertama misalkan, subbarisan pertama katakanlah barisannya adalah yang ini ya Bapak Ibu ya. Setengah, sepertiga, seperempat, seperlima. Tentu aja ada seperlima nantinya dan seterusnya. Ini subbarisan pertama. Subbarisan yang kedua ada di situ 2/3, nanti 3/4, ada 4/5, saja ada 5/6, ya 6/7, dan seterusnya. Itu subbarisan kedua. Nah, masih ada lagi subbarisan lainnya. Misalnya, tapi di sini setengah dengan 2/4 harusnya sama ya di sini ya. Ini harusnya sama nih. Tapi nggak apa-apa, di situ nanti ada 2/4. Kalau 2/4, 3/6 nanti muncul 4/8 ini. Ya, ini akan banyak nanti subbarisannya ya. Akan banyak di sini subbarisannya. Kalau ini akan konvergen kemana nih? 2/4, 3/6, 4/8, dan seterusnya. Ini konvergen kemana Bapak Ibu? Nol. Konvergen ke nol. Setengah, Pak. Oh, setengah. Setengah. Oh iya deh. Ini kan setengah semua nih. Setengah, setengah, Ya. setengah ya. Semua kan sebenarnya setengah. Jadi konvergen ke setengah. Kalau berarti ini setengah ya. Kalau yang ini setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, dan seterusnya. Ini konvergen kemana? Ke nol, Ke Pak. nol. Ya, ini konvergen ke nol, benar. Ini akan konvergen ke nol, di mana kalau seandainya ini nanti limitnya Ini. menuju Itu tak dulu. hingga, tentu saja akan mendekati nol. Ini konvergen kemana Bapak Ibu yang ini? 2/3, Satu. 3/4, 4/5, 5/6, ini akan konvergen ke satu. Ya, jadi dari ketiga hasil ini, walaupun masih banyak sebenarnya ini ya subbarisan yang lain ya, ini hanya dipilih aja subbarisannya. Nah, dari sini limit superiornya berapa? Yang terbesar berarti ya, Pak. Satu berarti. Ya, satu ya, limit terbesar. Ya, limit superiornya itu satu, limit inferiornya Limit nol. nol ya. Dah, Nol. dapat. Kan tidak mungkin dia di bawah nol ya Bapak Ibu ya, karena bilangannya itu positif. Hmm. Nah, kenapa tidak melebihi satu ya? Karena kalau kita lihat pecahan ini tidak ada yang pembilangnya lebih besar daripada penyebut, sehingga tidak ada yang Telepon. melebihi satu. Saya telepon. Hmm. Saya telepon. Kalau nomor tiga itu gimana? Tentukan, coba tentukan limit superior dan limit inferiornya.
Gimana Bapak Ibu sudah dapat? Menggunakan ganjil Iya genap sudah ya, Pak. Pak. Ganjil genap. Hmm? Menggunakan Lim- Ganjil genap subbarisan gimana? ganjil dan genap. Ganjil genap. Ya, berapa hasilnya? Hasilnya Superiornya satu, satu, inferiornya min negatif satu. negatif satu Ini sama. negatif satu. Ini Ya, sama Ya, seperti Pak. tadi, tidak tidak ada perubahan. Tidak, Pak. Kalau yang kita ambil yang ganjil berarti berapa itu kalau yang ini? Ganjil. ganjil Ganjil Satu. min satu min Satu. satu genap dikali itu. berapa Min ini? satu Ini tidak ada nanti jadinya ya. Kalau n-nya satu. Oh ada ya, satu n tambah satu, maaf. Satu tambah satu tambah satu satu di satu sini dua dua ya. Min dua. Dua, negatif dua ini, Bu. min dua. Min dua. Kalau ini yang ganjil lain yaitu tiga, berarti min satu. Di sini satu tambah sepertiga gitu ya Bapak Ibu. Empat. Tiga, Sepertiga ya. Nah, ini itu negatif. empat Ini per tiga. 4 per 3 ya. Ya, Berarti empat per Nah, tiga. masih lebih kecil negatif 2 ya Bapak Ibu ya. Dua. Hmm. Kalau sampai ke ini apa namanya? Tak hingganya nanti yang ini kan tetap di negatif satu atau satu ya. Kalau yang ini satu tambah seperta hingga nanti menjadi nol di sini ya Bapak Ibu ya. Satu dibagi n. Kalau limitnya n yang menuju tak hingga ya. Di limit n menuju tak hingga. N menuju tak hingga. Tentu saja seper n-nya menjadi nol ya. Tinggal satu. Ya. Kalau dia n-nya genap, berapa nih kalau genap? Satu kali dua, dua ya. tiga per dua. Tiga per Maaf, dua. 3/2 ya. Ya, Satu tambah setengah ya. Ya, ya. Benar. 3/2. Lalu setelah itu kalau Empat. 4, dan itu kali itu tambah lima per satu dua. 5/4 ya. Dan lima per empat. Berarti ada 3/4, 5/4, kemudian, kok 5/4? 3/2 ya Bapak Ibu ya. 3/2, kemudian 5/4. Nanti di sini berapa nih? 7/6 ya. Enam, 7/6. enam, Kemudian delapan, 9/8. 9/8 dan seterusnya ya. Nah, itu akan Sebelas konversinya per gimana? 10. Nah, ini nanti ujung-ujungnya berapa nih? Kalau di ujung banget, berapa Bapak Ibu? Satu ya. Satu ya. Di Satu, Ya, Pak. ujung banget ini akan mendekati satu. Ya, jadi nilai ya. limitnya nanti satu. Kalau yang ini yang eh apa tadi pangkat genap ya atau n-nya genap. Kalau n-nya ganjil, akan menuju Negatif, berapa tadi? negatif satu. Negatif satu. Negatif satu ya, Negatif negatif satu. satu ya. Iya, Ya, negatif satu dikali satu negatif satu. Ya. Jadi untuk limit superiornya nanti satu, limit satu, inferiornya itu negatif negatif satu. satu. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Ini sudah oke ya, Bapak Ibu ya. Saya hapus ya. Barisan Cauchy sudah ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau mau dibaca lagi boleh, Bapak Ibu dibaca. Kemudian barisan ada yang konvergen, ada yang divergen di sini ya.
Tolong dibaca ya barisan yang divergen Bapak Ibu. Misalnya barisannya Iya, itu Pak. nanti ke ini ya, ke positif tak inggah ataupun yang satu lagi ke negatif tak inggah itu kan menjadi divergen ya. Baik, lanjut ke deret ya Bapak Ibu ya, dan ke konvergenan deret. Kalau deret ini kan jumlahan ya nanti ya. Jadi di sini diberikan sebuah barisan katanya barisan AN, lalu definisikan barisan SN dengan SN-nya yaitu sigma AN dengan N-nya sama dengan 1 sampai N besar, yaitu sama dengan A1 tambah A2 tambah A3 seterusnya ya sampai tambah AN dengan N besar anggota dari himpunan bilangan asli. Maka untuk tiap N besar anggota dari himpunan bilangan asli, Sn ini dikenal sebagai jumlah parsial, ya, jumlah parsial dari deret sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga ya dari fungsi An ya. Ya, awal mulanya untuk deret tak hingganya seperti ini, tapi kalau kita ambil parsialnya ya kita potong ya atasnya jangan sampai ini ya, terbatas aja sampai di N besar ya, terbatas di N besar. Kalau ini dia terbatas barisannya, kalau yang ini tak terbatas ya, karena sampai tak hingga. Lalu N-nya juga bisa dimulai dari nol ya. Kalau dimulai dari nol maka sigmanya N sama dengan nol ya, sampai tak hingga dari fungsi AN. Ataupun boleh katanya berjalan mulai dari sembarang bilangan asli N0. Ya boleh juga N-nya itu dari sembarang bilangan asli. Baik. Dan di sini jika Sn itu nanti menuju ke S untuk N yang menuju tak hingga ya, maka deret ini dikatakan konvergen ke S. Ya, deretnya dikatakan konvergen ke S. Dalam hal ini S disebut sebagai jumlah deret tersebut dan kita tulis sebagai sigma ya. AN di mana N-nya sama dengan 1 sampai tak hingga itu sama dengan S. Ini berarti bahwa sigma ini sama dengan limit ya N menuju tak hingga dari deret yang ini ya, deret sigma AN di mana N-nya sama dengan 1 hingga sampai N besar. Yang tentu saja bermakna apabila deretnya konvergen ya. Ini syaratnya ini untuk deret yang konvergen. Sebagai contoh deret geometri yaitu 1/2 N ya. 1/2 N atau boleh ditulis ini seperti yang ini ya. Setengah ya nantinya ini 1/4, ini berapa lagi? 1/8 ya, 1/16 dan seterusnya. Ya. Ya ini kalau geometri, nah ini rasionya udah jelas kalau di sini ya rasionya itu setengah gitu ya. Nah, berapa jumlah deret ini? Ya, ini akan konvergen ya, deret ini. Ya, kalau kita cari menggunakan rumus deret geometri tak hingga, pastinya ini setengah ya dibagi dengan 1 kurang setengah ya, Bapak Ibu ya. Jadi setengah dibagi setengah, gitu ya. Setengah dibagi setengah berapa, Bapak Ibu? Satu. 1. Tuh. Jadi deretnya Satu. akan konvergen ke Satu. 1. Ya.
Oke, ya seperti itu untuk kekonvergenan deretnya. Jadi ini juga bisa kita buat ke dalam bentuk yang ini ya, bentuk limit juga juga bisa seperti itu. Ya kalau seperti ini kalau kita buat seperti limit itu maka ini menjadi limit n menuju tak hingga ya. Atau kita cari dulu sigmanya ya. Jadi ini sigma n-nya 1 sampai n besar. Di sini an ya, bukan an ya. Tapi di sini 1/2 n. Ya kita boleh cari dulu ini berapa nilai sigmanya. Baru kemudian dicari limitnya. Sigma ini berarti terbatas nanti ya. Berarti setengah tambah 1/4 ya tambah titik sampai 1/2 n besar gitu ya. Nah ini juga bisa dicari nantinya Bapak Ibu. Berapa jumlah di sini kemudian ketika n-nya menuju tak hingga maka dia akan konvergen ke 1. Baik, ini saya hapus dulu. Nah, nanti akan menghasilkan seperti ini Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau jumlah parsialnya nanti Sn itu sama dengan sigma ini tadi 1/2 n ini 1 dikurang 1/2 n. Ya. Nah, sekarang ini sigma ini menjadi 1 kurang 1/2 n itu yang perlu dicari. Ya, ya, yang ini yang perlu dicari Bapak Ibu dari sini ya. Bentuk dari mulai 1 deretnya ini sama dengan 1 kurang 1/2 n. Sehingga kalau n-nya menuju tak hingga, nantinya ini yang di sini akan menghasilkan 0. Kalau n-nya menuju tak hingga, ini nanti akan menjadi 0. Deretnya seperti tadi ya, ada setengah, 1/2 lah ya. 1/2 × 3 dan seterusnya sampai 1/2 n. Ya, itu ya. Maka kalau kita cari jumlahnya, untuk mencari jumlah untuk deret geometri apa Bapak Ibu? Geometri A, Apa ya geometri? apa? A, Kok lupa. A kali A satu R N kurang satu itu ya. 1 kali jumlah kurang Sat- dikurang Kalau R R-nya pangkat N kurang dari pangkat satu, N R pangkat N per 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 kurang satu satu kurang kurang R. R ya. R Ya, R. pangkat Ya, N ya. enggak ya Itu kalau rasionya kurang dari satu. iya satu kurang rasionya R ya kan ini setengah Bu, rasionya setengah. Iya, iya, Pak. Nah, oke. Jadi sudah cocok ini ya. Berarti ini kita substitusi aja setengah kali Hah? ini Satu pangkat pangkat berapa ini n ya. satu kurang N N. pangkat N Berarti di sini N-nya pangkatnya berapa Bapak Ibu? N-nya Satu kurang iya kan? R-nya R-nya setengah, rasionya setengah ya. setengah pangkat N-nya N. kan N besar pangkat ya Bapak Ibu. Ya, N besar ya. ya, kan jumlah banyaknya N. Ya, di bawah ini 1 kurang 1/2 ya. Satu dikurang setengah, ya. Oke, ini nanti bisa kita coret yang ini ya Bu.
Bapak Ibu Ya, ya. Iya, Tinggal satu kurang 1/2 1 kurang setengah pangkat setengah pangkat pangkat N. 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 Setengah pangkat N ini kan berarti satu pangkat N per dua pangkat N ya, Bapak Ibu ya. Ya, Ya. Nah, jadi dua pangkat N. Sudah sama dengan yang ini ya, Bapak Ibu. Setelah tadi itu itu baru ini apa? Barisan parsial itu tadi. yang mana Pak Ya, Rodi? ya, eh, apa ini dari teorinya ya? Dia dikurang 1/2 pangkat N. Yang mana Pak Rodi? Satu dikurang? Satu kurang. eh, 1/2 N tadi. Iya. Enggak, saya terlewat mungkin yang di atas ya tadi. Maksudnya apa jadi seperti ini? Asal usul. Oh, iya. Jadi Mungkin terlewat ini di kan atas mau, tadi ya, mau dicari ini deret parsial. deret konvergen dia ya. Dia ini jumlah parsial, memang jumlah parsial yang tadinya begini Pak Rodi ya, sigma Ya, seperdua pangkat N, di mana N-nya dari mulai satu hingga tak hingga, ini ya, satu sampai tak ya, hingga. Ini bisa dicari menggunakan jumlah parsialnya. Jumlah parsialnya ini, kalau ini kan tak sampai tak hingga, berarti tak terbatas jadinya ya. ya. Kalau tak hingga ini, banyaknya itu tak terbatas. Jadi ini dibatasi sampai N. N sama dengan satu, ini sampai N besar, seperti ini Pak Rodi. Oh, Ini satu, Iya. dua pangkat N. Nah, makanya deretnya menjadi seperti ini, dibatasi sampai dua pangkat N. Kalau tak hingga kan tentu saja ini titik-titik aja ya. Berarti kan nanti deretnya setengah ditambah satu per dua pangkat dua atau seperempat ditambah seterusnya. Kalau peta hingga dia ya kalau nah iya sampai sebelah. tak hingga. Jadi ini Tapi batasi ini sampai bisa N. dicari dengan menggunakan pendekatan ini, Pak Rudi. Kita gunakan jumlah parsialnya sampai N ya, sampai N besar ya. Karena huruf N-nya Hmm. ada dua ya, sampai N besar. Oh iya iya. Lalu setelah dapat jumlahnya berapa, jumlah deretnya, lalu dengan menggunakan limit ya, nanti sigma seper dua pangkat N ini, N-nya sama dengan satu sampai tak hingga itu sama dengan nilai limit ya. Limit dari sigma N sama dengan satu sampai N besar satu per 2 pangkat N ya. Ini limitnya Hmm. N besar menuju tak hingga. Ini akan sama nilainya nanti jika konvergen ya, jika konvergen. Yaitu syaratnya jika konvergen. Berarti kita nih tadi yang ini tadi menghitung selisihnya berarti apa ya? Selisih antara tak hingga tadi dengan N batas N itu ya. Tak hingga dengan Batas bukan satu mencari per N, 1/2 N, 1/2 pangkat bukan N, ya tak sigma yang tak hingga tadi dikurangi dengan yang batas N gitu kan. di kasus ini iya Pak Rodi. Tapi kalau nanti barisannya barisan sepertiga, nah itu beda lagi. Ya, kalau kita gunakan rasionya sepertiga ya, misalnya sepertiga A-nya, setelah itu ini sepertiga pangkat dua dan seterusnya sampai sepertiga pangkat N. Ini berbeda lagi Pak Rodi kalau yang ini. Ini kebetulan aja untuk yang satu per dua Iya. pangkat N seperti itu. Kalau yang sepertiga Hmm. ini kan beda lagi. Iya, Ini berarti jumlahnya jadi berapa ini? Sepertiga nanti di bawahnya ada dua per tiga. Nah ini akan menjadi satu dikurang sepertiga. Lalu masih ada lagi dibagi dengan dua di bawahnya. Seperti ini. Nantinya akan seperti itu. jadi kita menghitung ini tadi itu cuman batas N-nya aja berarti. Iya, yang dihitung deretnya sampai N-nya. batas N. Iya, benar, Pak.
Lalu Terus kalau apa? sudah kita cari, hmm, gimana Pak Rodi? Ya berarti saya tuh berasa gitu kan. Kalau tadi itu kan dia tak hingga, itu kan satu kan, Hmm. masuk ke full itu satu. Terus Ya, dikurangnya kalau dengan tak hingga batas itu tadi satu. n-nya. Ya benar. Berarti itu tuh apa ya namanya? Selisih, selisih berarti ya. Iya selisih ya. Dengan batas tak hingga tadi dengan batas n gitu. Iya, kebetulan di sini di N apa besarnya di itu. contoh ini seperti Ya, selisih ya, wajar. Pak Iya Rodi ya. selisih. Iya. Seperti selisih, tapi sebenarnya bukan selisih antara nilai deretnya Tak dengan hingga tadi. Nah, suku dari yang ujung dari ya. tak hingga dengan batas n gitu. Ya, batas di N ini kan, suku ke N N-nya besar. ini. Ya, Nah, ah, suku ke N-nya ini kan maksudnya kan, Pak Rodi. iya, iya. Nah, tapi ternyata kalau kita ambil yang contoh lain sepertiga seperti ini, nah ternyata Hmm, hasilnya itu satu kurang satu per tiga pangkat N dibagi dengan dua. Nah, ini kan apakah ini sama dengan ini, dengan hasil deretnya? Nah, kalau memang ini sama dengan hasil deretnya, kita dapat kesimpulan bahwasanya nantinya ini nilai awal dibagi dengan nilai ujung atau nilai deretnya, deret tak hingga dikurang dengan hmm, su- hmm. nilai suku ke N. Cukup ke N. Ya, harusnya sama aja Ya. berarti ya ininya masih kesimpulannya selisih juga ini tadi. Ya, tapi kalau ini dicari kan apa itu? Hasilnya kan menjadi sepertiga kalau deret tak hingganya Ya, satu ya tadi satu per tiga. dikurang satu dibagi satu kurang sepertiga gini ya, Pak Rodi ya. Ya, iya. Dua per tiga. Dua per tiga. Dua per tiga ini ya. Setengah Ya, dua per jadinya ya. tiga setengah. Cuma setengah. Setengah ya. Iya, setengah. Setengah, sepertiga dibagi dua per tiga. Setengah ya, Pak Rodi. Iya. Ya, setengah. Nah, hasilnya setengah. Nah, apakah ini setengah bentuknya? Apakah bentuknya setengah dikurang ini? Sama nggak dengan setengah dikurang kalau ujungnya satu atau di suku ke N-nya itu adalah satu per satu per tiga pangkat N. Nah, ini kenapa? Ya, apakah sama dengan ini? Ya, apakah ini sama dengan satu kurang satu per tiga pangkat N dibagi dua? Nah, apakah sama ini? Tentu saja berbeda ini Pak Rudi ya. Tidak sama di sini. Ya, mungkin di kasus yang satu per dua pangkat N itu seperti ini ya. Tapi di kasus lain berbeda. Mungkin itu ya Pak Rodi ya. Gimana Pak Rodi? Sudah oke? Bisa dipahami. Oke. Kita lanjut lagi ya. Tahu yang di bawah katanya kalau deretnya seperti ini, sigma X pangkat N, N-nya 0 sampai tak hingga menjadi satu tambah X gini ya. Ini kan deret geometri, maka jumlah parsialnya menjadi satu kurang X pangkat N tambah satu per satu kurang X gitu ya untuk jumlah parsialnya. Ya, harusnya tadi pakai tambah satu ya, ada tambah satunya ya. Oke. Terus secara umum, Cuma parsial iya jumlah parsialnya Pak Rodi. selisihnya itu. Hmm. Ya benar selisihnya. Oh selisih dari, maksudnya? Tak hingga dari dapat Selisih batas dari, N. oh iya, belum tentu Ya Pak kan? Rodi. Belum tentu. Belum tentu. Ya belum tentu. Selisih antara deret tak hingganya itu dengan apa tadi suku ke N kata Pak Rodi ya. Ya kan belum Iya, tentu. belum tentu.
Kalau di Apa dia tidak punya seperdua pangkat selisih? N tadi iya. Tapi Ya, kalau yang di sepertiga atau seperempat, seperlima kalau yang mau dicari, misalnya deretnya sepertiga pangkat N gitu. Sama enggak ini gitu ya. Gini, N-nya sama satu sampai enggak seperti ini ya. sehingga Parsialnya ya nah, apakah sama nantinya? Seperti yang tadi. Kalau yang tadi karena satu, oke, karena ini satu setengah. per tiga pangkat N juga kan satu juga gitu limitnya. Satu. Deret geometrinya kan bukan satu nih Pak Rodi. Ini kan maksudnya konvergen ke satu Konvergen ke satu deretnya. jumlah Deretnya itu kan kalau ini kita tulis berarti sepertiga ditambah sepertiga. sepertiga pangkat dua dan seterusnya Ah, ya Pak Rudi. hmm, Rasionya kan sepertiga. Suku pertamanya sepertiga gitu ya. Berarti kan sepertiga dibagi dengan satu kurang sepertiga. Kan bukan satu ini Pak Rudi. Setengah ini ya. Um, Tengah setengah. hmm, Oh iya iya. Ya, setengah ya di sini ya munculnya. iya. Iya iya. Jadi enggak tidak semua sama Pak Rudi itu Oh mungkin tidak semua satu. kasusnya ya kebetulan Iya. aja. Oh iya. Kasus kebetulan aja. Oh iya iya iya. Oh paham paham. Oke, ini saya hapus ya. Nah, ini Oke. katanya untuk yang harga mutlaknya kurang dari satu, maka deretnya konvergen dengan satu per satu kurang X, dan jika lebih dari sama dengan satu, maka divergen. Kemudian ada deret yang seperti ini, sigma satu per N dikali N tambah satu, atau sama juga kalau ditulisnya gini ya, N kuadrat ditambah N, gitu ya bentuknya ini. Nah, ini jumlah parsialnya nanti ya harus diuraikan terlebih dahulu, dicari dengan menggunakan fungsi pecahan parsial. Ya, ini saya hapus dulu. Ya, ini dicari juga dengan menggunakan fungsi pecahan parsial, Bapak Ibu. Jadi bentuknya ini awal mulanya kan satu per, masih ingat fungsi pecahan parsial Bapak Ibu? N dikali N tambah satu. Masih ingatkah dengan fungsi pecahan parsial? Karena di sini penyebutnya ada N dan N tambah satu, maka kita tuliskan dalam dua bentuk pecahan. Yang ini penyebutnya N, yang satu lagi penyebutnya N tambah satu gitu ya. Lalu di pembilangnya katakanlah ini belum diketahui yaitu A dan ini B. Ya ini karena belum diketahui aja. Ya. Nanti kita cari berapa A, berapa B. Oke, dengan menyamakan penyebutnya ya yaitu N dikali N tambah satu ya. Jadi penyebutnya kan begini ya, Bapak Ibu ya. Tapi di pembilangnya nanti akan ada A dikali N tambah satu begitu ya. Tambah B kali N gitu ya. Nah, di ruas kiri dan ruas kanan penyebutnya sudah sama. Tinggallah satu sama dengan A tambah BN gitu ya. Ditambah A. Gitu ya Bapak Ibu. A tambah BN ditambah A. A ditambah BN ditambah A. Oke. Jadi kalau kita lihat di ruas kanan itu yang punya variabel N A tambah B. Tapi di ruas kiri tidak ada ya. Katakanlah itu yang punya variabel N itu koefisiennya 0. Karena tidak ada. Kemudian di sini ada yang tidak punya variabel atau sebagai konstanta ya. Maka A-nya sama dengan satu ya. Ruas kanan A, ruas kiri yang tidak punya variabel adalah satu. Berarti A sama dengan satu sehingga dapatlah B-nya sama dengan negatif satu.
Sehingga kalau kita substitusi kemari, A-nya satu, B-nya min satu, maka bentuknya itu menjadi seperti ini. Em, seperti ini ya bentuknya. 1/n dikurang 1/n tambah satu. Oke, sampai di sini bisa ya Bapak Ibu ya. Sampai di sini dulu sebelum kita lanjut. Sudah oke Bapak Ibu? Atau ada yang mau ditanya sampai sini? Hmm. Cukup, Pak. Sudah ya? Sudah oke ya, Bu? Ya, Pak. Tidak bisa. Oke. Kalau sudah sampai sini, terbalik. Ini saya hapus dulu ya Bapak Ibu ya. Supaya bisa ditulis lagi. Nah, bentuknya seperti ini deretnya ya. Maka kalau kita uraikan ya, ini kan jumlah parsial ya. Masih kita batasi sampai n besar. Maka kalau kita jumlahkan deretnya ini yaitu menjadi substitusi aja n-nya 1 sampai n besar. Maka ini 1/1 gitu ya Bapak Ibu ya. 1/1 dikurang 1 tambah 1 2 ya Bapak Ibu ya. Itu yang pertama. Ditambah. Kemudian kalau n-nya 2 berarti di sini 1/2 dikurang 1/3 gitu ya kalau disubstitusi. Ditambah di sini 1/3 kurang 1/4. Ditambah seterusnya sampai sampai n besar berarti ini 1/n besar dikurang 1/n besar tambah 1. Benar ya Bapak Ibu seperti ini? Ya. Hmm. Nah, di sini ada namanya prinsip telescoping. Telescoping ya. Telescoping itu apa ya namanya ya? Ini sering digunakan di soal-soal yang seperti ini ya. Telescoping itu bisa nanti melakukan eliminasi ataupun nantinya mengubah bentuk ke bentuk yang lain ya. Mengubah misalnya kalau kombinasi misalnya n eh, N2 itu kan ini ekuivalen dengan kombinasi N N min 2. Jadi ini boleh diganti ya. N min N pilih 2 ini bisa diganti menjadi N pilih N kurang 2. Ya dalam persoalan kombinasi. Ataupun dalam persoalan lain itu ada telescoping. Nanti boleh dicari referensi tentang telescoping. Hmm. Nah, di sini kalau kita lihat di sini ada negatif setengah ya. Untuk pertama ini ada negatif setengah ya, benar ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Hmm. Ya. Ini ada negatif Ya, setengah, betul. di sini ada positif setengah, gitu ya. Karena di sini tandanya penjumlahan dan pengurangan, ini kan berarti setara ya mereka ya. Nah, negatif setengah dengan positif setengah ini kan habis. Negatif sepertiga dengan positif sepertiga habis. Nantinya negatif seperempat akan habis juga, gitu ya. Sampai dengan 1/n besar habis. Bisa ya Bapak Ibu sampai sini. Ya, bisa. Jadi hasil akhirnya adalah 1 dikurang 1/n besar ditambah 1. Gitu ya Bapak Ibu. Ya, Lalu ketika n-nya menuju tak hingga, ya, ini tadi hasilnya yang ini. Ketika n-nya menuju tak hingga, maka nilai yang di sini akan menjadi 0. Ya, ketika n-nya menuju tak hingga ini kan jadi 0 ya. Maka ketika n-nya menuju tak hingga, maka nilai deretnya ini sama dengan 1. Ya. Ini sama dengan 1. Ya, konvergen ke 1.
Sampai di sini bisa Bapak Ibu ya. Aman ya Bapak Ibu? Iya, Iya Pak. aman? Aman ya. Oke. Ya, Pak. Ya Allah. Nah ini dia teleskopis ya, teleskopis ataupun teleskoping ya. Saya nyebutnya teleskoping, tapi boleh disebut teleskopis. Nah, ini lagi ajan. Mungkin bisa ini Bapak Ibu memperhatikan yang soal latihan nomor 2. Sigma sama dengan 1 sampai N. Ini ya 1/, tadi K tambah 2 di sini. Duanya kenapa seperti ini? 2 di sini kurang 1/K tambah 3. Nah ini nanti teleskoping lagi nih. Kalau K-nya 1, maka ini 1/3 kurang 1/4 gitu ya. Kalau K-nya 2, berarti 1/4 kurang 1/5. Begitu seterusnya. Dan begitu seterusnya Bapak Ibu sampai di sini 1/N kecil tambah 2 kurang 1/N kecil tambah 3. Teleskoping di sini min 1/4 dengan 1/4. Nanti yang ini min 1/5 habis sampai dengan 1/N tambah 2. Tambah 2. Ya, tinggallah di sini XN tadi ya, Bapak Ibu ya. Hmm. Ini adalah XN. Tinggallah atau dapatlah hasilnya bahwa XN itu sama dengan 1/3 Ya, di kurang 1/N tambah 3. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, ini XN. Sedangkan kita diminta mencari ini FXN. Berarti kalau fx-nya adalah 4x pangkat 2 tambah 1, maka fxn ya, fxn akan menjadi apa tuh? 4 kali xn pangkat 2 gitu ya, Baik ya. Ditambah 1. Berarti ini 4 dikali dengan 1/3 kurang 1/n tambah 3 pangkat 2 ya, ditambah 1. Ini fxn ya. Nah, kalau ditambah lagi limit ya, n menuju tak hingga, kalau ditambah dengan limit n menuju tak hingga ke fungsi fxn ini, maka yang ini nanti akan bernilai 0 Bapak Ibu. Ya, yang ini akan 0. Maka sisa apa? Tinggal 4 ya. Yang lain tidak berefek ya. Angka-angka yang lain tidak memiliki pengaruh di sini ya untuk n menuju tak hingga. Jadi tetap ditulis saja 4 Sekarang kali ikut kan? 1/3 pangkat 2 ditambah 1. Ya, hasilnya itu Bapak Ibu. Jadi 4/9 tambah 1. Ataupun berapa itu? 4/9 tambah 1. 13/9 ya. Iya. 9. Oke. Satu. 13/9. Oke, sampai sini oke ya Bapak Ibu ya. Atau ada yang ingin tanyakan?
Nah, paham. Paham ya? Oke. Ya, Oke, jadi ini bisa saya hapus Bapak Ibu? Benar anak ya, Pak. Ya, ya, Pak. Ya, ya, Pak. Bisa ya? ya. Oke. Ya. Mungkin di sini dulu Bapak Ibu ya. Hmm, Oke, ya, sampai Pak. deret ya. Jadi minggu depan kita lanjut lagi ke yang lain ya. Jadi belum saya download backgroundnya Pak Rodi. Ya. Oh iya. Ya, belum buka WA web tadi. Oke, mau foto dulu Pak Rodi? Biasanya foto. Oh iya, kita Iya, foto. Pak. Ya kan? Satu, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Sekali lagi. Kita pose ya. Satu, dua, tiga. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, sampai ketemu lagi minggu depan. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Sore, Selamat sore, Pak. Terima Bapak. kasih, Terima kasih Pak. banyak. Ya, Ya, Terima kasih sama-sama Bapak banyak. Ibu. Saya izin lab ya Bapak Ibu. ya Ya, Pak. 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 Das